Karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ahli ibadah dan ahli zikir, ulama dan orang terpilih. Menurut masyarakat setempat, karomah Kiai Muhammad Ghazali berasal dari ketekunannya sebagai ahli ibadah, ahli zikir, munajat, dan sifat kedermawaannya kepada masyarakat. Dalam kehidupan, Kiai Muhammad Ghazali selalu zulub beribadah di dunia untuk bekal di akhirat dan selalu menegakkan ukhuwah Islamiyah atau umat beragama dalam kesejahteraan. Kiai Muhammad Ghazali rajin bersilaturahim ke warga sekitar untuk meningkatkan kedasaran warga dalam hal beribadah dan mengaji beberapa karomah Kiai Muhammad Ghazali diantaranya sebagai berikut. Ketika perang melawan penjajah Belanda, menurut Kiai Hisham, Kiai Muhammad Ghazali sangat keras melawan penjajah hingga berkali-kali dirinya ditangkap dan akan dibunuh oleh penjajah. Faktanya setiap disiksa dan akan dihukum mati, dibunuh, Kiai Muhammad Ghazali tidak pernah merasakan sakit dan sering menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan senjata tajam Belanda tidak mempan untuk menyakiti jiwanya, kebal senjata. Hal tersebut terjadi ketika Kiai Muhammad Ghazali dikubur hidup-hidup, dipenggal kepalanya, dibakar rambutnya, jenggotnya, diruntuhkan giginya, dan ditembak senapan oleh penjajah. Karomah ini muncul ada jamaah torekoh yang sakit atau terkena musibah sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan rutin torekoh. Kiai Muhammad Ghazali mendatangi jamaah tersebut secara tiba-tiba mendadak tanpa ada orang jamaah yang memberitahunya. Dalam masaqat Kiai Muhammad Ghazali mendoakan agar orang yang didatanginya segera sehat kembali dan lebih tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membagi buah mangga ke jamaah masjid, hal ini terjadi ketika Kiai Muhammad Ghazali membagikan 2 buah mangga di seluruh jamaahnya setelah kegiatan torekoh di masjid. Berkat karomahnya, setelah 2 buah mangganya dikupas kemudian dibagikan ke seluruh jamaah, walhasil setiap jamaah mendapatkan bagian 2 mangga secara merata dan adil. Ketika diminta petunjuk kebiasaannya dalam suatu masalah, petunjuk tersebut diberikan kepada jamaah torekot yang rajin beribadah dan senang menghadapi masalah hidup. Dalam memberikan petunjuk, meminta kepada orang yang bersangkutan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca ayat suci Al-Quran dengan tujuan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rizki yang lancar di masa mendatang. Bahkan ketika sudah meninggal dunia, jamaah torekot yang rindu kepada Kiai Muhammad Ghazali seringkali memimpinkan beliau bagi jamaah yang bermimpi Kiai Muhammad Ghazali biasanya langsung berziarah ke makamnya untuk mendoakannya. Ketika diminta doa tolak balak
oleh jamaah. Kiai Muhammad Ghazali adalah guru dan ulama yang sangat dermawan kepada semua. Beliau sangat dekat dengan masyarakat sekitar dan jamaah Torekot. Jika ada dari mereka yang membutuhkan bantuannya, Kiai Muhammad Ghazali akan segera menolongnya. Hal ini terlihat ketika diminta doa untuk kesembuhan dari penyakit dan tolak balak dari bencana alam dari masyarakat sekitar dan jamaah Torekot. Ketika minta hujan dengan sholat istikharah, karomah ini muncul ketika desa Rentewingi dilanda musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan tanah persawahan, air sumur, dan seluruh irigasi dalam menghadapi musibah kekeringan. Kiai Muhammad Ghazali mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat istikharah dan berdoa bersama untuk minta diturunkan air hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, setelah melaksanakan sholat istikharah, hujan pun turun dan membasahi persawahan warga Rentewingi hingga musim panas tiba. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.